Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Nah, untuk lebih mudah kan karena bilangan pecahan kan pasti kita perlu coret-coretan kan teman-teman. Nah, di sini Latifah punya eh, alternatif untuk kita bisa coret-coretan bareng walaupun kita sedang melakukan meet seperti ini. Itu dengan aplikasi Google Jamrot. Nah, eh, itu lebih mudah menggunakannya karena ya lebih efisien aja menurut Latifah. Nanti coba Latifah kirimkan link ke kalian ya untuk masuk ke Google Jamrotnya. Nanti dicoba bisakah atau tidak. Nanti kalau sudah bisa eh dikabari ya sudah bisa masuk. Gimana, bisa nggak teman-teman? Oh, bentar. Berarti susah ya? Atau gini saja, Latifah masukkan kalian dengan akun Google kalian ini aja ya, lebih mudah. Ntar nanti setelah Latifah undang kalian, kalian langsung buka Gmail kalian ya. Sudah bisa belum teman-teman? Di Google Meet Google Gmail kalian ada enggak? Oh, saya kelas dulu. Sudah bisa belum? Udah ada Koiron, yang lainnya udah ada belum? Sebentar. Sudah? Udah tak kirim ulang.
Yang saya tuliskan sudah terlihat? Untuk yang lain bisa kan mengakses? Inani, Olivia. Halo Inani, Olivia sudah bisa join? Halo Inani, Olivia. Kamu lihat di Gmail kamu lihat, nanti langsung dibuka pesan maksud dari saya, nanti di open, nanti langsung masuk. Buka di Google Gmailnya. Kalau sudah bisa nanti langsung ngomong aja sudah bisa gitu ya. Oke, sudah bisa masuk semua ya. Kita mulai. Nah, di sini kita akan belajar materi tentang pecahan. Nah, untuk yang pertama kita mengenali pecahan. Pecahan itu apa sih sebenarnya? Pecahan itu adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan, atau jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B dengan B tidak sama dengan 0, maka bisa dikatakan A itu pecahan, A per B itu termasuk bilangan pecahan. Untuk A itu pembilang, dan B itu penyebut kan. Terus yang kedua, kita bisa menyederhanakan bentuk pecahan. Misal nih, A per B, kalau secara teori ya, itu bisa diperkecil menjadi A B dibagi jika yang atas itu dibagi
suatu bilangan, misal bilangan P, maka yang di bawah itu juga dibagi dengan bilangan P, di mana P itu sama dengan itu F B itu F PB dari A dan B, kayak gitu. Jadi yang bisa membagi A juga bisa membagi B. Jika dibuat secara angka, misal 68 per 124 atau 124, jika disederhanakan menjadi 68 124. Nah, FPB dari keduanya ini menurut kalian bisa dibagi dengan berapa? Siapa yang bisa menjawab? Coba dituliskan di sebelah sini yang bisa menjawab. Hasilnya berapa Mbak Olive? Ya kan ini Olivia kan yang menjawab. Hasilnya berapa? Mungkin temannya ada yang bisa membantu hasilnya ini nanti berapa? Dibagi 4. Oh ya, yang menjawab itu Mbak Inani ya. Ya, betul. Sebentar. 124 jika dibagi 4 hasilnya berapa, Mbak? Nah, kok nulisnya 24? Coba ditulis lagi, pelan-pelan saja. 31, Mbak. Coba ditulis lagi. Ya, begitu ya. Jadi bisa kan teman-teman untuk menyederhanakan pecahan. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan membahas jenis-jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan ini ada bermacam-macam ya. Mari kita tulis. Yang pertama, yang kedua, untuk yang pertama
Jenis pecahan itu ada pecahan murni dan murni. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan lagi jenis pecahan itu apa aja? Mungkin dari Mas Koiron bisa menyebutkan Mas pecahan itu ada pecahan apa lagi? Mungkin atau Mbak Rika bisa menuliskan jenis-jenis pecahan apa lagi? Oh ya Mbak, ya bagus bagus bagus. Mungkin dari Mbak Olivia atau Mbak Inani ada yang bisa jawab lagi? Masih ada dua. Ya, ada pecahan murni, ada pecahan tak murni, pecahan campuran, pecahan desimal. Yang satu lagi mungkin bisa disebutkan lagi apa di sebelah sini? Pecahan apa Mbak Olivia ini? Pecahan Sony.
Oh ya, ya, oke. Ya, jenis-jenis pecahan itu ada seperti itu ya. Dan masih ada satu lagi itu ada bentuk persen, ada bentuk desimal dan lain-lainnya. Dan saya lanjutkan. Oh, masih sudah ya Mbak Olivia, saya lanjutkan ya. Untuk pecahan campuran itu kan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Misal 1/4, ya kan, 1/4. 1/4 itu jika kita ubah ke pecahan biasa itu caranya begini. 4, jadi kan 4 dikalikan dengan 1 ini, itu dikali, lalu setelah jadi jawaban ini ditambahkan dengan ini, ditambah, jadi bentuknya gini. 4 dikalikan dengan 1 dikurung, terus ditambah 1 lalu dibagi, jadi penyebutnya tetap sama, yaitu 4. Jadilah ini kan tetap 4 ditambah 1 hasilnya 5. Jadi jika pecahan campuran diubah ke pecahan biasa itu jadinya misal 1/4 hasilnya 5/4. Jika pecahan biasa dipindah ke pecahan campuran hasilnya seperti ini. Misal 12/5. 12/5 ini diubah ke pecahan campuran adalah 12 dibagi 5. Yang paling mendekati kan 10 kan. 10 kalau dibagi 5 kan hasilnya 2. Kan masih sisa 2 kan. Nah, 2 ditulis di sini per 5. Kita cross check lagi. Misal 2 dikalikan 2 itu hasilnya 10. Nah, 10 ditambah dengan 2 hasilnya 12. Jadi 12/5. Mudah bukan? Seperti itu. Lalu kita ke contoh pecahan desimal ya. Pecahan desimal misal pecahannya seperti ini. 25/100 itu sama dengan, jika diubah jadi 0,25. Mengapa? Karena di belakang koma itu ada 2 angka. Misal ini 25, di belakang koma ada 2 angka, berarti dikalikan dengan 0,25 kali dengan 100/100. Jadi 25/100 begini. Lalu bentuk persen ya. Bentuk persen misal nih 25% akan diubah menjadi pecahan biasa. Ingat kalau persen itu sama dengannya 100 ya. Kalau zaman dulu kan persen itu dengan 100, kalau derajat itu 360. Jadi kalau ini dibanding persen berarti 25 bagi 100 jadinya 25%. Begitu. Namun kalau semisal 2/100
25 kita ubah ke bentuk persen, jadinya adalah 2/25 dikalikan dengan 100, karena untuk mengubah persen kan dikalikan dengan 100%. Maka jawabannya 100 dibagi 25 kan hasilnya 4. Kan 4 kalau dikalikan dengan 2 hasilnya 8. Maka 2/25 itu jawabannya kalau diubah ke persen adalah 8%. Begitu. Mungkin sampai sini dulu. Saya coba kasih pertanyaan ya. Silahkan sederhanakan bilangan berikut. Coba siapa yang bisa mengerjakan, silakan dikerjakan. Yang soal ini, yang 120/200 ini yang bisa menyederhanakan silakan dijawab ya. Ya, ini benar. Yang jawab tadi Mbak Rika ya. Ini benar. Terus yang ini merubah pecahan biasa. Bentuknya bisa jawab yuk. Ya, ini juga benar. Ini Mbak Olivia. Ini Mas Koiroan juga benar. Terus kita saya kasih soal lagi ya. Yang bisa langsung menjawab ya.
ini betul. Ini betul. Jadi misal ini kalau kita kerjakan itu bentuknya seperti ini. 3/10 dikalikan dengan 100. Nah, 100 ini dibagi dengan 10 kan hasilnya 10. 10 dikalikan dengan 3 hasilnya 30. Terus yang ini jadi 10. Nah, 10/50 dikalikan dengan 100. 100 ke 50 dibagi hasilnya 22 dikalikan 10 hasilnya 20. Ya betul. Untuk yang ini juga betul ya. 1/4 itu hasilnya 25%. Karena 1/4 dikalikan dengan 100 ini dicoret hasilnya 25 kali 1 25 jadi 25%. Ya mungkin sampai sini teman-teman udah pada paham semua ya. Nanti mungkin kita bisa sambung di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.